love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Hayati dari Universitas Nurul Huda Sukaraja, Buai Madang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Mari teman-teman, kita simak bersama. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Dan menjelaskan bagaimana motivasi belajar di perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran tentu saja terdapat strategi pembelajaran, yang mana definisi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran sendiri, menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu definisi dari strategi dan pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran itu adanya interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik. Sekarang, siapakah dosen itu? Definisi dosen sendiri itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yang mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah pengertian dosen menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tentu saja terdapat kualifikasi dosen. Sedangkan siapakah mahasiswa? Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, yang mana ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam proses pembelajaran tentu saja ada syarat tertentu. Dalam Islam itu syarat mencari ilmu. Tentunya dijelaskan, nanti kita akan jelaskan tentang syarat mencari ilmu itu apa saja. Sehingga dapat kita simpulkan strategi pembelajaran itu adalah komponen dari rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran tentu merupakan bentuk prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajarnya, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi,
strategi pembelajaran itu sangat penting tentunya. Penting untuk apa? Yang pertama, memberikan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, motivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Bagaimana pembelajaran akan berhasil? Tentu saja sangat membutuhkan strategi pembelajaran ini. Sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh peserta didik masing-masing. Strategi pembelajaran di sini memiliki jenis atau macam-macamnya. Strategi pembelajaran yang pertama adalah inquiry, yang kedua expository, yang ketiga berbasis masalah, yang keempat pembelajaran kooperatif, yang kelima meningkatkan keterampilan berpikir. Itu adalah termasuk macam-macam strategi pembelajaran. Tinggal yang mana kita akan menggunakan strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik proses pembelajaran. Jadi karakteristik di sini sangat khas sehingga proses pembelajaran memiliki hal yang sangat menonjol, yang mana jika nanti sudah menerapkan strategi pembelajaran, maka akan adanya interaktif, inspiratif, sangat menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif yang tadinya pasif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi, apa toh perbedaan dari pendekatan model, strategi, metode, teknik, taktik pembelajaran? Pembelajaran itu sendiri sudah dijelaskan tadi adalah proses interaksi antara peserta didik, antara peserta didik dan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di dalam proses pembelajaran itu ada juga pendekatan, mode, strategi. Nah, ternyata pengertiannya pun berbeda. Mari kita pahami satu persatu. Pendekatan pembelajaran adalah orientasi, arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik membutuhkan harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Begitu. Sedangkan model pembelajaran sendiri adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah yang spesifik. Contohnya model pembelajaran kooperatif. Sedangkan strategi sendiri
Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Beda lagi dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Misalnya pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Beda lagi dengan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran, cara pendidik menyampaikan, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode itu adalah teknik. Contohnya, teknik presentasi pada kelompok. Dalam metode presentasi itu bagaimana? Itu teknik. Sedangkan taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Misalnya, siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor. Nah, itu adalah taktik pembelajaran. Dalam belajar, mahasiswa atau peserta didik harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif memiliki beberapa tingkatan. Adapun tingkatannya adalah pengetahuan, yang mana pengetahuan itu kemampuan mengingat, kemampuan menghafal. Itu termasuk pengetahuan. Selanjutnya pemahaman. Pemahaman berarti peserta didik itu dituntut untuk mengerti, untuk dapat menginterpretasikan apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu aplikasi. Peserta didik mampu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Mampu menggunakan aplikasi yang memang dibutuhkan dalam proses belajar. Yang keempat yaitu analisis. Analisis yang mana peserta didik diharapkan mampu menjabarkan suatu konsep. Mampu menganalisis suatu masalah, mampu menjelaskan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah sintesis. Artinya menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Penjelasan satu dan penjelasan yang lain bisa digabungkan dengan rinci. Selanjutnya adalah mampu mengevaluasi, membanding-bandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Bisa memilah dan memilih. Tingkatan selanjutnya yaitu kemampuan psikomotoriknya. Memiliki 5 tingkatan. Yang pertama adalah peniruan, adalah menirukan gerak. Yang kedua penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Kerangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Itu adalah kemampuan psikomotor yang diharapkan juga dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah afektif. Memiliki 5 tingkatan juga. Yang pertama pengenalan,
ingin menerima, sadar adanya sesuatu, berarti mau menerima dengan hal yang baru. Yang kedua adalah merespon. Peserta didik diharapkan peka atau aktif berpartisipasi dalam hal atau kegiatan proses belajar dalam kelas ataupun di luar kelas. Peka terhadap apapun. Yang ketiga, penghargaan. Menerima nilai-nilai yang memang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Setiap peserta didik pasti memiliki motivasi. Apa itu motivasi? Dalam hal ini kita akan bahas motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk peserta didik sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang memuaskan. Dan tentu saja motivasi di sini berbeda-beda setiap peserta didik. Kemudian jika sudah memiliki motivasi, bisa dilihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang sudah punya motivasi belajar itu dia akan tekun menghadapi tugas-tugas, menyelesaikan hingga tuntas, bekerja dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti jika belum selesai. Itu berarti peserta didik sudah memiliki motivasi belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Dan ini sangat penting. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Jadi tidak lekas putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, misalnya masalah politik, ekonomi, pemberantasan korupsi, dan lain-lain. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, monoton. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Jadi, kalau sudah yakin akan sesuatu, maka akan dipertahankan hingga berhasil. Itu adalah seorang dengan ciri memiliki motivasi belajar dan tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Kemudian senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Analisis hasil kerja yang rendah. Prestasi belajar yang rendah itu berarti peserta didik belum menguasai pengetahuan atau keterampilan, sifat atau seluruh tugas yang memang sulit atau tidak menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Jadi sebagai pendidik memang harus pengertian terhadap kemampuan peserta didik.
Karena kemampuan peserta didik itu berbeda-beda, tidak sama IQ, SQ-nya, IQ, dan SQ-nya. Kemudian prestasi belajar rendah itu juga termasuk jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Ya, memang butuh peserta didik juga butuh pendamping dalam proses belajar, sehingga guru, orang tua itu sangat penting dalam proses belajar. Fungsi motivasi dalam belajar itu adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan menuju tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Motivasi anak berbeda-beda ya. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi juga bisa ditumbuhkan dari dosen atau guru atau orang tua. Cara untuk menumbuhkan motivasi apa saja ya? Antara lain, memberikan angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas, jadi tidak subjektivitas ya, dalam memberikan nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian bisa juga dengan memberi hadiah, mengapresiasi ya. Hadiah itu sangat menarik mahasiswa atau peserta didik sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah tersebut sebagai penguat terhadap motivasi belajar peserta didik atau mahasiswa. Teori motivasi dan penguat. Menurut Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan bahwa tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, nilai atau pujian akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya maka tidak lagi termotivasi belajar. Nah, itu adalah teorinya ya. Sedangkan teori hadiah dan penguatan di sini tidak ada jaminan apakah dia akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Dalam cognitive dissonance, teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dan memberikan alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Menurut teori atribusi, mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan ataupun kesuksesan. Menurut self-worth, kita harus menghargai dirinya. Peserta didik harus menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Menurut Carlson Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal yang tidak ada artinya. Tentu saja yang menarik perhatian peserta didik. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya sendiri. Pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang suatu proses. Memang semuanya butuh proses, tidak langsung jadi atau tidak langsung berhasil atau tidak langsung mendapatkan nilai bagus. Semuanya butuh proses. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu
memenuhi kebutuhan. Motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Menurut itu tadi adalah motivasi teori motivasi belajar. Jadi kita juga membutuhkan perhatian, attention. Peserta didik juga membutuhkan perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan. Kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Kita sebagai pendidik memiliki kompetensi yang memang perlu dikembangkan, yaitu kemampuan menguasai struktur dan konten. Bagaimana belajarkan peserta didik tentang konten mata kuliah yang disesuaikan. Dosen juga mampu mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar dan juga dapat mensintesis dua pengetahuan. Membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Salah satu antara lain mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal dan akhir. Jadi harus diatur. Mempersiapkan lingkungan fisik, sarana prasarana disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar dengan menghubungkan dunia IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar untuk bisa terlihat perbedaannya. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa bisa menggunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi seperti melakukan diskusi, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan lain-lain. Gunakan juga variasi media seperti transparansi, video tape, film, dan lain-lain untuk melengkapi penyampaian perkuliahan tentunya. Bila tepat, juga gunakan humor dalam presentasi perkuliahan, misalnya pelajaran matematika yang biasanya sangat monoton dan menakutkan. Gunakan juga peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diterangkan. Bisa juga menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Kadang juga mahasiswa perlu ditanya dulu. Pendekatan lain dalam membangun motivasi bisa expertise, empati, intuisi, clarity, cultural responsiveness. Baik, dapat kita simpulkan bahwa dalam internal itu adanya kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Eksternalnya, kondisi belajarnya bagaimana, tujuan belajarnya juga bagaimana, dan dalam pemberian umpan balik. Selanjutnya, motivasi juga disesuaikan dengan kondisi ya, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi adalah pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yang mana menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritualitas. Kita juga bisa sukses dalam proses belajar. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together. Apa sih kiat-kiat sukses?
harus jelas tujuannya atau cita-citanya apa, kedisiplinan, konsistensi, pengetahuan, dan harus yakin tindakan dan sehat jasmani dan rohani. Semoga kita semua selalu sehat zahir dan batin. Mahasiswa juga dituntut memiliki kekuatan kehendak, memiliki persistence, memiliki keinginan. Sekian dari saya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.